Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegon Immortal episode ke-117. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Walin kelas 7 untuk mengikuti kompetisi jenderal bersama dengan Molly Hai, dan kemarin pun mereka pergi ke ibu kota Tianyou, lokasi dari kompetisi jenderal. Yang di sana juga singkatnya Molly Hai memberitahu kepada Wang Lin mengenai dua orang kuat dari pihak lawan mereka yang bernama Mo Fei dan juga Shi Xiao. Yang singkatnya mereka bertemu dengan Shi Xiao, yang di sana juga Molly Hai dan juga Shi Xiao sedikit beradu kekuatan. Sekaligus juga Wang Lin bertemu dengan Chen Tao, yang ternyata Chen Tao beraliansi dengan Shi Xiao. Ternyata Chen Tao berada di kondisi terluka akibat serangan dari sekte pedang Daluo. Dan setelahnya Walin pun berniat untuk meningkatkan dari teknik pembantaian abadinya dengan ia yang akan melakukan pembantaian di sebuah penjara. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Walin yang telah memasuki penjara, yang di sana Walin telah merasakan perbedaan dari dunia luar, yang di dalam penjara tersebut Walin merasakan energi tekanannya berbeda 10 kali lipat dari dunia luar. Dan setelahnya mereka memasuki kawasan sel, yang setelah Walin muncul di sana, para tahanan penjara mereka tampak begitu senang adanya Wang Lin, dengan mereka yang mengungkapkan kalau mereka ingin memakan dagingnya Wang Lin dan juga meminum darahnya Wang Lin. Dan juga sang penjaga penjara memberitahu kepada Wang Lin bahwasanya ini merupakan tempat dari para tawanan yang telah melakukan tindakan kejahatan berat dan mereka layak untuk mendapatkan hukuman mati. Dan di sini pun Wang Lin diperbolehkan untuk menjadi algojo, dan setelahnya pun Wang Lin ditinggal sendirian. Dan lalu pun para tawanan penjara mereka langsung maju menyerbu Wang Lin, dan Wang Lin langsung menyerang mereka semua. Dan singkatnya 5 hari telah berlalu dan para tawanan di sana telah disekusi oleh Walin, yang di sini Walin merasakan kalau energi pada wilayah ini memiliki niatan membunuh yang kuat. Dan Walin juga penasaran dengan dibalik dari penjara ini karena ia masih merasakan adanya energi niatan membunuh. Tetapi secara bersamaan juga walaupun Walin telah melakukan pembantaian, di sini Walin tidak merasakan adanya peningkatan yang besar dari teknik pembunuhan abadinya. Dan di sana sang penjaga penjara memberitahu kalau Walin masih belum menggunakan niat membunuhnya dengan benar. Dan di sana juga sang penjaga penjara memberikan tawaran kepada Walin untuk bisa mendapatkan niatan membunuh yang lebih banyak, yaitu dengan Walin yang akan diperbolehkan untuk memasuki kawasan lain dari penjara ini. Tetapi di sini sang penjaga penjara meminta kepada Walin, yang dimana ia ingin meminta kepada Walin untuk menghabisi Shi Xiao. Walin mendengarkan tawaran tersebut, dan setelahnya pun sang penjaga penjara mereka memasuki ruangan bawah tanah dari penjara tersebut. Dan di dalam ruangan itu, Walin merasakan perbedaannya sangat berbeda dari tempat penjara sebelumnya, karena di ruangan bawah tanah ini, Walin merasakan niat membunuh yang semakin kuat, yang bakal sampai bisa memberikan reaksi kepada teknik pembantaian abadinya Walin sebelumnya tidak sampai seperti ini. Dan di sana sang penjaga penjara memberitahu kepada Walin mengenai lokasi yang memiliki niatan membunuh yang sangat kuat, yang di lokasi ini merupakan lokasi buatan langsung dari sang kaisar. Dan saking kuatnya niatan membunuh pada lokasi ini bahkan bisa untuk mempengaruhi pikiran orang lain, yang jika Walin tidak bisa untuk mempertahankan pikirannya, maka Walin akan bisa terpengaruhi oleh niatan membunuh pada ruangan tersebut, yang bakal sampai bisa membuat Walin seperti menjadi zombie yang sekarang telah dialami oleh orang-orang yang terjebak di dalam dunia tersebut. Yang sang penjaga penjara juga mengingatkan kepada Walin jika sudah terjebak di tempat ini maka tidak adanya jalan masuk maupun jalan keluar. Walin tidak peduli dengan resikonya, ia tetap memasuki penjara tersebut, yang penjara ini bisa dibilang merupakan tempat makanan dari pedang kaisar, karena sang pedang kaisar juga meningkatkan kekuatannya dengan pembantaian. Dan setelahnya di penjara tersebut tiba-tiba saja adanya sebuah jam yang berdetak.
yang setelah jam itu berbunyi, tiba-tiba saja para tahanan yang berada di penjara itu mereka berubah bertingkah liar dan mereka melakukan pertempuran melawan para tahanan lainnya. Yang di sana membuat banyak energi darah bermunculan akibat pertempuran tersebut. Dan dalam energi darah itu, Wali merasakan energi darah ini memiliki niatan membunuh yang sangat kuat yang bisa memberikan respon yang besar kepada teknik pembantaian abadinya Walin. Tetapi di sini Walin masih dibuat kebingungan karena teknik pembantaian abadinya tidak bisa diintegrasikan dengan energi darah. Dan setelahnya Wali langsung menghadapi pertempuran melawan para tahanan penjara juga. Tetapi setelah beberapa waktu, Wali tetap merasakan tidak adanya perubahan dari teknik pembantaian abadinya. Dan Wali sadar adanya sebuah metode salah dari konversi energi darah menjadi energi pembantaian, yang Wali masih belum mengetahui bagaimana cara untuk membenarkan hal ini. Tetapi di saat Walin yang sedang melakukan pembantaian, Walin di sana bertemu dengan satu orang yang sangat kuat terjebak juga di dalam penjara ini. Yang Walin sempat untuk beradu serangan menggunakan pedang perinya, tetapi pria itu lebih unggul, yang membuat Walin semakin penasaran dan juga kaget kenapa pria misterius itu bisa terjebak di dalam penjara ini. Dan di saat itu tiba-tiba saja adanya sosok naga besar yang muncul dari tempat tersebut menyerap energi darah pada tempat penjara, dan pria misterius mencoba untuk melawan naga itu tetapi ia tidak bisa, yang membuat ia terpental. Dan di sana Wali menduga kalau naga tersebut merupakan pedang milik sang kaisar yang sekarang sedang meningkatkan kekuatan dengan mengonsumsi energi darah. Dan di sini Wali bisa menduga alasan dari pria misterius sebelumnya mencoba untuk melawan naga tersebut karena ia ingin mencoba untuk keluar dari penjara ini. Jadi untuk bisa keluar dari penjara ini, mereka harus melewati ujian, yaitu melawan sang naga yang merupakan pedang kaisar. Dan setelahnya juga Wali menyadari cara kotor dari penjara ini untuk bisa selalu meningkatkan kekuatan dari pedang kaisar ataupun sang naga adalah dengan adanya harta jam waktu, yang dimana jam tersebut dapat bisa mengembalikan kehidupan dari para tahanan penjara yang berasal dari kolam darah, yang setelah para tahanan dibangkitkan maka para tahanan itu akan kembali melakukan pertarungan, yang pertarungan itu akan bisa menciptakan energi darah, dan lalu energi darah itu akan dikonsumsi oleh sang naga pedang, yang hal itulah memberikan sang naga pedang pasokan energi darah dengan jumlah yang sangat besar dan juga tidak terbatas. Tetapi bagi Walin, untuk energi darah ini masih belum berguna bagi dirinya karena tidak bisa untuk menjadi peningkatan dari teknik pembantaian abadinya. Dan setelahnya Walin mengalami siklus yang berulang-ulang pada tempat penjara itu, yang dimana Walin menghadapi pertempuran dari para tawanan penjara. Dan sampai menghadapi tawanan misterius yang memiliki kekuatan yang besar. Dan setelahnya sang pedang kaisar muncul, yaitu sang naga yang menyerap energi darah, dan sang tawanan misterius mencoba untuk melawan sang naga tersebut, tetapi ia mengalami kegagalan dan bahkan tewas oleh naga tersebut. Dan lalu harta jam waktu mengulangi siklusnya kembali, yaitu membangkitkan para tawanan penjara dari sungai darah. Yang hal itu terus berulang terus menerus, dan walaupun Walin telah melakukan banyak pembantaian pada tempat tersebut, tetapi energi darah tetap masih belum bisa untuk memberikan peningkatan kepada teknik pembantaian abadinya Walin. Dan di sini pun Walin tetap mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara dirinya bisa untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan Walin juga berusaha mengingat dari perkataan bayangan dari tubuh Tian Yunxi, dan di sana Walin teringat bahwasannya bayangan dari tubuh Tian Yunxi dari teknik pembantaian abadi memberitahu kalau teknik pembantaian abadi merupakan sebuah teknik tiruan misterius dari teknik celestial, dan teknik ini memiliki kecocokannya sangat tinggi dengan domain hidup dan matinya Walin. Dan hal itu pun seketika membuat Walin mendapatkan pencerahan, yang dimana ia belum mencoba untuk menggunakan teknik dari domain hidup dan matinya pada pertempuran di penjara ini. Dan setelahnya pun Walin langsung mencobanya, yang pada pertempuran kali ini Walin langsung menggunakan kekuatan domain hidup dan matinya.
Dan di sana benar saja Walin berhasil untuk merubah energi darah menjadi energi peningkatan untuk teknik pembantaian abadinya Walin. Yang hal itu juga disadari oleh sang tawanan penjara misterius, dan untuk Walin ia sekarang menjadi sangat puas karena akhirnya ia berhasil menyelesaikan teka-teki dari perubahan energi darah menjadi energi peningkatan untuk teknik pembantaian abadinya. Tetapi tahanan misterius ia menganggap peningkatan Walin akan percuma karena mereka masih perlu untuk menghadapi sang naga pedang kaisar. Dan setelahnya pun sang naga pedang kaisar muncul, dan sang naga pedang kaisar menyadari energi darah yang biasanya menjadi makanannya telah dirubah oleh Walin menjadi energi pembantaian. Yang hal tersebut membuat ia tidak bisa makan, dan ia pun langsung mencoba untuk menyerang Walin sebagai bentuk rasa amarahnya. Dan di sana Walin yang telah berhasil untuk peningkatan dari teknik pembantaian abadinya yang langsung melakukan perlawanan melawan naga tersebut dengan Walin menggunakan teknik pembantaian abadinya. Teknik tersebut sekarang bisa membentuk sebuah pedang yang membuat Walin dan juga naga tersebut saling beradu. Dan di sana sang tawanan yang masih pesimis kepada Walin karena menganggap Walin yang tidak akan mampu untuk melawan naga itu, yang bahkan bagi sang jenderal kota saja juga tidak memiliki kesempatan untuk bisa menandingi kekuatan dari sang naga itu. Tetapi Walin masih belum menyerah, yang dimana ia menggunakan kembali teknik pembantaian abadinya. Ya singkatnya Walin sekarang bisa menghadapi naga tersebut, yang pada akhirnya Walin bisa melewati naga itu dan bisa menuju pintu keluar dari penjara ini. Hal itu seketika membuat tawanan misterius menjadi kaget, dan langsung ia memohon kepada Walin untuk membawa dirinya juga keluar dari penjara ini. Tetapi Walin tidak mau, dan Walin memberikan ucapan selamat tinggal, dan setelahnya Walin pergi dari sana. Tetapi sang pedang naga yang masih sangat marah kepada Walin, ia pun langsung mengendalikan tubuh fisik dari pedangnya menuju ke lokasi dari penjara untuk balas dendam kepada Walin. Yang hal itu juga langsung menjadi perhatian oleh banyak orang yang berada di lokasi dari kota Tianyao, yang termasuk dengan Mo-Fei, yang di sini Mo-Fei ternyata telah membentuk aliansi dengan sekte pedang Daluo. Dan untuk Walin yang telah keluar dari dunia penjara darah, di sana Walin langsung ditemui oleh penjaga penjara dan menyuruh kepada Walin untuk keluar dari penjara ini karena Walin yang sekarang menjadi incaran dari pedang naga. Di sini tidak hanya sang penjaga penjara khawatir dengan nasibnya Walin, tetapi dirinya juga khawatir dengan nasib dirinya sendiri karena dikhawatirkan dirinya juga akan ikut dalam masalah karena dirinya yang telah membantu Walin untuk mengganggu dari sang pedang kaisar. Pedang tersebut benar-benar sangat marah setelah sampai di lokasi penjara. Ia langsung melakukan penyerangan berskala besar di penjara tersebut dan sekaligus untuk mencari keberadaan Walin. Dan sedangkan untuk Walin, di sana sang penjaga penjara telah memberikan jalan keluar tersendiri kepada Walin, yaitu melalui teleportasinya untuk membuat Walin aman dari incaran pedang kaisar. Dan juga sang penjaga penjara meminta kepada Walin untuk menepati janjinya, yaitu menewaskan Shishao. Walin menerima hal tersebut dan setelahnya mereka berpisah, yang sekaligus juga Walin langsung menutupi dirinya sendiri untuk mencegah pedang kaisar mengetahui keberadaannya. Dan singkat cerita, Walin telah sampai di tempatnya Mo Lihai, dan di sana Mo Lihai juga mengetahui Walin yang berada dalam masalah akibat mengganggu pedang kaisar. Mo Lihai pun langsung membantu Walin untuk menyembunyikan keberadaannya, yaitu menaruh Walin di tempat tersembunyi yang berada di dalam gua rahasia dari kediaman Mo Lihai. Walin berterima kasih atas bantuan Mo Lihai, dan setelahnya Walin masuk ke dalam penjara tersebut. Pedang kaisar yang masih sangat marah kepada Walin, ia masih melakukan pencarian besar-besaran kepada Walin, bahkan menimbulkan kekacauan besar di perkotaan kota Tianyao yang membuat banyak warga biasa menjadi korban akibat kekacauan yang ditimbulkan oleh pedang kaisar. Ya sedangkan untuk Walin, ia berfokus pada pelatihan dunia internalnya, dan singkat cerita 5 hari telah berlalu.
Dan di sini juga ditampakkan peningkatan dari teknik pembantainya Walin yang sekarang sampai 3.700 untaian, yang hal ini menjadi peningkatan yang sangat besar yang berbeda sebelumnya hanya 5 untaian saja. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!